Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu kembali bersama saya, Nini Umi Hartanti SSI MSI dengan pokok bahasan peran ekologis bakteri. Seperti kita ketahui semua bahwa peran ekologis bakteri pada ekosistem itu meliputi produser, dekomposer, dan konsumen. Di mana produser atau fitoplankton dan sebagian dari bakteri memerlukan sinar matahari dengan memproduksi oksigen. Dan oksigen ini diperlukan oleh dekomposer di mana atau bakteri di mana bakteri ini memerlukan oksigen dan menghasilkan CO2 yang dibutuhkan oleh produser. Dan dekomposer ini akan menghasilkan unsur hara yang dikonsumsi oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini juga akan dimakan oleh ikan, squid, dan lainnya. Di mana zooplankton ini juga menghasilkan CO2 dan zooplankton ini juga memerlukan oksigen yang dihasilkan oleh produser. Dan begitu seterusnya. Produktivitas primer dilakukan oleh alge dan bakteri fotosintesis. Produktivitas sekunder dilakukan oleh mikroba heterotrofik menggunakan materi organik terlarut, menyusunnya menjadi partikulat untuk dapat digunakan organisme pada mata rantai berikutnya. Proses-proses tipikal yang berpengaruh dalam aquakultur yaitu proses nitrifikasi, proses denitrifikasi, proses oksidasi sulfida, dan reduksi sulfat. Nah, ini hubungan antara bakteri dan komponen lain dalam ekosistem dari Van Es dan Meyer-Rell tahun 1982, di mana fitoplankton, zooplankton, bakteri, dan free bakteri itu saling tergantung. Jadi fitoplankton dimakan oleh zooplankton dan ketika zooplankton mati, fekal plateletnya diperlukan oleh bakteri. Kemudian bakteri ini akan menghasilkan unsur hara dan unsur hara dimanfaatkan oleh fitoplankton. Begitu seterusnya. Oligotrofik, nutrien rendah, oksigennya jenuh, grow rate-nya rendah. Kalau eutrofik itu kandungan nutriennya tinggi, oksigennya rendah, dan mempunyai grow rate yang tinggi. Ini distribusi bakteri di lautan lepas, jumlah bakteri rendah bersama dengan fitoplankton umumnya berada di permukaan. Kalau prokariot, permukaan itu 10 pangkat 7 sel per mili. Biasanya ditemukan begitu. Ini vertikal distribusi bakteri, saprofit, fitoplankton, diatom berdasarkan sinar matahari dan temperatur di Coast of California dari Zobel 1946. Distribusi bakteri berdasarkan kedalaman terkait dengan suhu dan salinitas. Ini distribusi bakteri bersesuaian dengan keberadaan klorofil A. Bakteri di sedimen adalah hubungan grain size dan bakteri di marine sedimen. Antara sen, grain size-nya antara 50 sampai 1000
water contentnya 33% dan bakteri 22 kali 10 pangkat 3 gram pangkat min 1. Seal grain size-nya ukuran UM 5-50, water content dalam persen 56, bakterinya 78 kali 10 pangkat 3 gram pangkat min 1. Clay 1-5, water contentnya 85, bakterinya 390 kali 10 pangkat 3 gram min 1. Colloidal sedimen kurang dari 1, water contentnya dalam persen lebih dari 98 dan bakterianya 1510 kali 10 pangkat 3 gram pangkat min 1. Ini hubungan temperatur pH laju pertumbuhan. Nah, pengaruh lingkungan itu meliputi suhu, tekanan, turbiditas, pH, dan salinity. Ini kolonisasi bakteri pada Dendritus, Ceystone living atau dead microbial particle. Kita bahas siklus unsur di alam atau siklus biogeokimia. Sebagai konversi dan gerakan bahan-bahan oleh aktivitas biokimiawi yang berlangsung di ekosfer, ini menurut Atlas dan Barta 1987. Transformasi fisik, disolusi, presipitasi, volatilisasi, dan fiksasi. Transformasi kimiawi dengan sintesa, degradasi, dan reaksi oksidasi reduksi, transformasi campuran keduanya. Siklus biogeokimia dan aliran energi bio, artinya organisme hidup, geo lingkungan yaitu air, tanah, dan udara. Jadi siklus nitrogen atau siklus elemen penting untuk pertumbuhan tanaman meliputi adalah CHO, P, K, I, N, S, Ca, Fe, Mg, Cl, Cu, B, Mn, Zn, dan Mo. Kalau pertumbuhan hewan sama kecuali B itu ditambah dengan Se, Co, F, Cr, dan Si. Penting untuk memahami fungsi ekosistem, terutama siklus N, CO2, S, dan H2O. Kita mulai dari siklus N. N itu elemen utama pembentuk asam amino atau protein. N2 ada dalam bentuk gas di udara, tidak dapat digunakan tumbuhan. Fiksasi N itu konversi N2 menjadi NH3 atau amonia, nitrit NO2 atau nitrat NO3. Nah, ini kita lihat bakteri itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendekomposisi amonium atau NH4 dalam limbah dari yang dihasilkan ikan atau tanaman. Nah, proses ini adalah bagian dari siklus nitrogen dalam ekosistem dan bakteri berperan sebagai pengurai utama dalam siklus tersebut. Berikut adalah cara kerja bakteri dalam mendekomposisi NH4+ dalam limbah yang dihasilkan oleh ikan maupun tanaman. Penyedia substrat limbah ikan dan tanaman itu mengandung berbagai zat organik termasuk sisa-sisa dari protein, nitrogen organik, dan senyawa organik lainnya. Kemudian bakteri menggunakan zat-zat organik ini sebagai substrat makanannya. Kemudian bakteri ini melakukan mineralisasi, mengubah senyawa organik yang mengandung nitrogen menjadi amonium, yaitu NH4+. Proses ini disebut juga amonifikasi. Contohnya, bakteri akan mengurai sisa protein dalam limbah menjadi NH4+. Nitrifikasi NH4+ yang dihasilkan
dari amonifikasi merupakan bentuk nitrogen yang digunakan oleh tumbuhan. Bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter akan mengubah NH4 menjadi nitrit atau NO2- ini di sini, dan nitrat NO3-. Proses ini disebut nitrifikasi. Nitrat itu bentuknya nitrogen yang umumnya tersedia bagi tumbuhan. Asimilasi oleh tumbuhan kemudian dapat menyerap nitrat dari tanah dan menggunakannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam proses ini, nitrogen dari limbah ikan dan tanaman telah diubah menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kontribusi pada siklus nitrogen, proses dekomposisi dan nitrifikasi oleh bakteri pada akhirnya mengembalikan nitrogen ke dalam lingkungan dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Selain itu, bagian dari nitrogen juga dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk gas N2 melalui proses denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Ini merupakan bagian penting dari siklus nitrogen dalam ekosistem. Penting diingat bahwa proses ini terjadi secara alami dalam ekosistem air dan tanah, dan bakteri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan nitrogen. Namun, dalam situasi tertentu seperti ketika terjadi pencemaran dari limbah ikan atau pertanian yang berlebih, peningkatan konsentrasi nitrogen itu dapat menjadi masalah lingkungan, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati. Nah, ini siklus nitrogen dalam sistem akuarium tertutup ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nitrogen dalam akuarium tertutup itu sangat penting untuk menjaga kualitas air yang baik untuk kesehatan baik itu udang, kemudian ikan, maupun kultifan yang dibudidayakan dalam sistem tertutup. Siklus ini melibatkan perubahan bentuk nitrogen dari amonium NH4+ menjadi NO2- dan kemudian menjadi nitrat NO3-. Berikut adalah tahapan siklus dalam media tertutup. Pertama adalah amonifikasi, yaitu siklus dimulai dari pelepasan amonium NH4+ ke dalam media sistem tertutup melalui sisa-sisa makanan, ekskresi, tinja, dan bahan organik lainnya dari ikan, udang, ataupun yang lainnya yang kita budidayakan. Nah, amonium adalah proses nitrogen yang sangat beracun bagi ikan jika konsentrasinya terlalu tinggi. Kemudian terjadi nitrosifikasi. Ini dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas oleh mikroorganisme yang berperan dalam mengubah amonium menjadi NO2. Proses ini disebut nitrofikasi. Nitrit juga beracun bagi ikan, meskipun tidak seberacun seperti amonium. Kemudian nitrifikasi, setelah nitrit terbentuk, bakteri Nitrobacter akan mengoksidasi nitrit menjadi NO3.
atau NO3-. Nitrat adalah bentuk nitrogen yang kurang beracun bagi ikan, tetapi dapat menjadi masalah jika konsentrasinya terlalu tinggi dalam akuarium. Nah, perpindahan nitrat ini yang dihasilkan dalam akuarium harus dihilangkan secara teratur untuk mencegah peningkatan konsentrasi nitrat yang berlebih. Ini dapat dilakukan dengan cara mengganti air secara berkala menggunakan sistem filtrasi yang sesuai. Atau dengan bantuan tanaman akuatik, ini ya, itu dapat menyerap nitrat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman ini. Kemudian terjadi denitrifikasi, ini opsional. Beberapa akuaris mungkin memasukkan bakteri denitrifikasi ke dalam sistem media mereka. Bakteri ini dapat mengubah nitrat menjadi gas NO2, N2 maksudnya, N2, yang kemudian dilepas ke atmosfer di sini. Ini adalah langkah yang membantu mengurangi konsentrasi nitrat yang signifikan. Nah, siklus nitrogen ini harus dijaga agar berfungsi dengan baik dalam sistem tertutup. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga populasi bakteri nitrifikasi yang sehat, memberi makan ikan dengan bijak untuk menghindari amonium, akumulasi amonium yang berlebih, dan memonitor secara rutin seperti parameter konsentrasi amonium, nitrit, nitrat untuk memastikan kualitas air yang bagus. Penting untuk diingat bahwa sistem tertutup itu memiliki kapasitas tertentu dalam mengolah nitrogen, jadi harus dipastikan bahwa populasi ikan dan jumlah pakan yang diberikan itu harus sesuai dengan kapasitas biologis dari sistem tertutup. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan dalam siklus nitrogen untuk mencegah masalah kualitas air. Ini bakteri nitrifikasi kemoautotrofik, aktivitasnya sebagai pengoksidasi amonium, spesies mikrobanya Nitrosomonas europae, Nitrosomonas eutrophus, Nitrosomonas marina, Nitrosococcus nitrus, Nitro N nobilis, N oceanus, Nitrosospirabriensis, Nitrosolobus multiformis, Nitrosofibriotenuis. Pengoksidasi nitrit, Nitrospina gracilis, Nitrococcus mobilis, dan Nitrospira marinadea. Bakteri denitrifikasi. Di sini ada organotrop alkaligen. Ciri khas pentingnya adalah bakteri tanah, Algobacterium, beberapa spesies patogen tanaman, Aquaspirillum, beberapa bersifat magnetotampik, oligotrofik. Azospirillum, pemfiksasi nitrogen asosiatif dan fermentatif. Bacillus, ciri khas pentingnya pembentuk spora, kemudian fermentatif, dan beberapa termomilik. Organotrof Bastobacter, bakteri bertunas, Bradyrhizobium, pemfiksasi nitrogen simbiosis legum, Branhamella, patogen hewan, Chromabacterium, membentuk pigmen ungu, Cytophaga, bakteri meluncur pendegradasi selulosa, Flavobacterium, bakteri tanah, Flexibacter, bakteri meluncur, Halobacterium, halofilik, Hypomicrobium, tumbuh pada substrat C1 dan oligotrofik. Organotrof Echinella, patogen hewan, Neisseria, patogen hewan,
Paracoccus, halophilic, dan lithophilic. Propionibacterium fermentasi Pseudomonas umum diisolasi dari tanah sangat beragam. Rhizobium pengikat nitrogen simbiosis dengan legume. Wollinella patogen hewan. Fototrof Pseudomonas aerobik dan reduksi sulfat. Litotrop alkaligen menggunakan H2 juga heterotrofik, umum dijumpai di tanah. Badi rhizobium menggunakan H2 juga heterotrofik, memfiksasi nitrogen simbiosis legum, pengoksidasi NH3. Nitrosomonas paracoccus menggunakan H2 heterotrofik halofilik, menggunakan H2 heterotrofik. Pseudomonas menggunakan H2 heterotrofik, umumnya dijumpai di tanah. Litrotrop Theobacterius mengoksidasi es, Theomicrospira mengoksidasi es, dan Theospira mengoksidasi es. Nitrifikasi heterotrofik, denitrifikasi aerobik. Mikroba yang berperan dalam disimilasi nitrit atau nitrat menjadi amonium yaitu bakteri anaerob obligat, Clostridium itu tipikal habitatnya di tanah dan sedimen. Bisulfovibrio habitatnya di sedimen. Selenomonas tipikal habitatnya di rumen, dan Veillonella di saluran pencernaan, dan Wollinella di rumen. Aerob fakultatif Citrobacter di habitatnya tanah dan limbah cair. Enterobacter di tanah dan limbah cair. Erwinia tanah, di Escherichia tanah dan limbah cair. Klebsiella tanah dan limbah cair. Photobacterium air laut habitatnya, kemudian Salmonella di air limbah, Serratia di saluran pencernaan, dan Vibrio di sedimen. Bakteria mikroaerofilik Campylobacter habitatnya di rongga mulut. Aerobic bacillus di tanah dan makanan. Neisseria di membran mukosa, dan Pseudomonas di tanah dan air. Ini predikat nutrit nitrogen discharge from farm producing 1000 ton of salmon over a full production cycle. Predikat surface plume of cypermethrin and following lice treatment. Kita bahas siklus karbon. Jadi karbon itu merupakan dasar semua makhluk hidup ya, semua jaringan hidup yang mengandung karbon. Nah, CO2 itu dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesa, jumlah di atmosfer itu antara 0,03%, tetapi sangat penting. CO2 diproduksi hewan dan tumbuhan melalui respirasi seluler atau aktivitas sel. Nah, keseimbangan dinamika beragam bentuk karbon dalam air sebagai karbonat dan bikarbonat, sedimen dan bahan bakar fosil udara, tumbuhan, dan tanah. Reservoir karbon di bumi di atmosfer itu 6 gigaton of carbon, ukurannya 750 gigaton atau sekitar 1,6%. Di hutan forest 610 gigaton atau 1,3%. Di tanah soil 1580 atau 3,4%. Permukaan laut 1200 atau 2,2%. Deep ocean dalam laut 38.100 atau 81%. Di fossil fuels coal 4.000 8,5%, oil 500 1,1%, natural gas 500 atau 1,1%.
Jadi total fossil fuel itu 5.000. Nah, timbunan karbon global, timbunan karbon di atmosfer CO2 volume dalam metrik ton 6,7 kali 10 pangkat 11, aktif mengalami siklus, iya. Kemudian kalau di lautan biomasa 4,0 kali 10 pangkat 9 tidak mengalami siklus. Karbonat 3,8 kali 10 pangkat 13 tidak aktif mengalami siklus. Kemudian partikel organik dan terlarut volume dalam metrik ton 2,1 kali 10 pangkat 12 aktif mengalami siklus. Kemudian kalau di tanah biotanya 5 kali 10 pangkat 11 dalam metrik ton aktif mengalami siklus. Kemudian di humus 1,2 kali 10 pangkat 12 metrik ton aktif mengalami siklus. Kemudian bahan bakar fosil di 1,0 kali 10 pangkat 13 aktif mengalami siklus. Kemudian di kerak bumi 1,2 kali 10 pangkat 17 tidak mengalami siklus. Nah, ini siklus karbon. Siklus karbon adalah proses alami yang melibatkan pergerakan unsur karbon dalam berbagai bentuk, baik itu antara atmosfer di udara, ya, kemudian biosfer dan hidrosfer, litosfer maupun pedosfer dalam tanah. Siklus ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim bumi dan keberlangsungan kehidupan. Ini adalah tahapan siklus karbon di alam. Pertama itu tahap fotosintesis. Nah, tahap pertama dalam siklus karbon itu dimulai dengan fotosintesis oleh tumbuhan maupun alga dan bakteri fotosintesis yang ada di dalam akuatik. Organisme-organisme ini menggunakan karbon CO2 dari atmosfer, air, dan energi matahari untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ini adalah proses yang menangkap karbon dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan organik. Respirasi organisme di biosfer termasuk manusia, hewan, dan mikroorganisme melakukan respirasi dan mendapatkan energi dari karbohidrat dan bahan organik lainnya yang telah dikonsumsi. Selama respirasi, oksigen itu dihirup dan karbohidrat diuraikan menghasilkan CO2 dan air. Ini adalah proses yang melepaskan karbon kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2. Nah, mikroorganisme pengurai seperti bakteri, fungi itu bertanggung jawab atas dekomposisi dari bahan-bahan organik, termasuk tumbuhan yang mati dan sisa-sisa organisme lainnya. Selama dekomposisi, karbon dari bahan organik diubah menjadi CO2 dan kembali ke siklus. Sinking dan sedimentasi sebagai karbon yang berada dalam bentuk partikel halus atau organik larut dalam air dapat mengendap ke dasar perairan atau ke dalam tanah.
Di sana, karbon dapat tertimbun dalam bentuk sedimen atau diubah menjadi karbon organik terikat yang disimpan dalam lapisan tanah dan sedimen. Sedangkan karbon di litosfer, proses geologis seperti pelapukan batuan dan pembentukan lapisan batu bara dan minyak bumi juga berperan dalam penyimpanan karbon dalam litosfer atau kerak bumi. Ini memerlukan jutaan tahun ya, dan karbon akan disimpan dalam litosfer dan dapat kembali ke siklus karbon melalui tektonik dan pembakaran bahan bakar fosil. Pertukaran karbon antar reservoir, karbon pindah antara berbagai reservoir seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, litosfer, dan pedosfer melalui proses seperti pertukaran CO2 hewan serta pertukaran karbon antara tanah dan vegetasi. Pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam untuk energi dan transportasi, melepaskan karbon yang telah lama terikat dalam litosfer ke atmosfer dalam bentuk CO2 tambahan. Ini menyebabkan meningkatnya konsentrasi CO2 dalam atmosfer dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Jadi pembakaran dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, kemudian misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan energi transportasi melepaskan karbon yang telah lama terikat di litosfer dan atmosfer dalam bentuk CO2 tambahan. Ini telah menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 dalam atmosfer dan berkontribusi terhadap perubahan global. Nah, siklus karbon adalah salah satu siklus biogeokimia yang kompleks dan saling berhubungan dalam ekosistem bumi. Pemahaman tentang siklus ini penting untuk memahami perubahan iklim dan bagaimana manusia mempengaruhinya melalui aktivitas seperti deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil. Ini terjadi deforestifikasi dan pembakaran fosil. Ini aktivitas fotosintesis sel yang memerlukan solar energi, menghasilkan O2 dan glukosa yang diperlukan heterotrophic cell yang menghasilkan H2O dan CO2. Senyawa C1 selain metana dan sumbernya, karbon dioksida, mesin bakar, respirasi, dan produksi akhir fermentasi. Karbon monoksida, mesin bakar dan respirasi. Metanol itu hasil hidrolisis hemiselulosa atau produk akhir fermentasi. Formaldehid, mesin bakar atau produk antar fermentasi. Format, jaringan tanaman dan hewan serta produk fermentasi. Foramida, cyanida tumbuhan. Di metil ether, metabolisme metana dan polutan industri, ion cyanida, tumbuhan fungi, dan bakteri atau dari polutan industri. Di metil sulfida, senyawa sulfur yang umumnya dijumpai atau dapat pula berasal dari metabolisme alge. Di metil sulfosida,
disintesa secara anaerobik dari dimetil sulfida. Selulosa ini Aspergillus fusarium, Trichoderma, Cellulomonas, Nescardia, Streptomyces, Clostridium sp di dalam tanah, Myxobacter, Cytophaga, dan Vibrio. Ini Vibrio di dalam perairan. Kemudian kalau lignin itu polimer kompleks dengan gugus aromatik, agaricus, Sisophyllum, dan Polybia, Antrobacter, Flavobacter, dan Pseudomonas. Kitin, cendawan atau misalnya Trichoderma, dan bakteri Pseudomonas actinomycetes di perairan antara lain Vibrio dan Pseudomonas. Hasil degradasinya antara lain berupa unit-unit N-asetilglucosamin dan kitosan. Siklus sulfur itu penting sebagai penyusun sejumlah asam amino dan enzim. Dijumpai dalam bentuk es organik, tumbuhan dan hewan, dan anorganik bantuan mineral yang mengandung sulfur. Dibebaskan ke lingkungan melalui dekomposisi materi organik, erosi, gunung api, garam laut, dijumpai dalam bentuk H2S, kemudian SO2 di udara dan air, dan SO4 di air dan di tanah. Membentuk H2SO4 dalam air dan terbawa bersama hujan jika dalam konsentrasi tinggi menjadi hujan asam. Dekomposer membebaskan es dari materi organik. Tumbuhan mendapatkan es terutama dalam bentuk SO4 dalam tanah dan air, sedangkan hewan memperoleh melalui proses memakan tumbuhan atau hewan lain. Pertambangan antara lain batu bara dan industri membebaskan es dan menyebabkan pengasaman lingkungan antara lain akibat asid mining drainase maupun pembakaran batu bara. Ini dilihat siklus sulfur SO4, reduksi sulfat desimilasi menghasilkan H2S, di mana sulfur elemental melalui oksidasi sulfur menjadi SO4, oksidasi sulfur menghasilkan H2S, dan sulfur reduksi sulfat asimilasi menghasilkan sulfur organik dan mengalami mineralisasi menjadi H2S. Ini dilihat bahwa siklus unsur sulfur itu melibatkan perpindahan sulfur dalam berbagai bentuk antara lingkungan pertanian, kemudian peternakan, serta industri. Sulfur adalah unsur yang penting dalam ekosistem karena merupakan komponen utama dalam asam amino dan protein, serta memiliki peran dalam proses biokimia. Ini penjelasan mengenai bagaimana siklus sulfur terjadi dalam konteks pertanian, peternakan, dan industri. Pertama, di pertanian. Sulfur alami terdapat dalam tanah dan dalam bentuk senyawa mineral seperti sulfida, misalnya pirit dan gip, kalsium sulfat. Tanaman itu mengambil sulfur dari dalam tanah bentuk sulfat SO4 2- melalui akar mereka. Nah, sulfur juga dapat ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk sulfur seperti gip atau amonium sulfat. Pemupukan sulfur itu penting untuk meningkatkan ketersediaan sulfur dalam tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Kemudian aktivitas di peternakan,
Sulfur adalah komponen penting dalam nutrisi hewan. Hewan mendapatkan sulfur dari makanan yang mereka konsumsi, terutama dari protein. Sulfur juga dapat ditambah ke pakan ternak sebagai sumber nutrisi tambahan jika diperlukan. Nah, limbah dari peternakan seperti kotoran ternak mengandung sulfur dalam bentuk senyawa organik. Limbah ini dapat menjadi sumber sulfur untuk tanah jika digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian di industri. Industri kimia dan manufaktur menggunakan sulfur dalam berbagai proses termasuk produksi sulfur dioksida atau SO2 yang digunakan dalam pembuatan asam sulfat, H2SO4, dan berbagai produk kimia lainnya. Sulfur oksida yang dihasilkan dari industri seringkali menjadi sumber polusi udara jika tidak diolah dengan benar. Namun, teknologi pengendalian polusi seperti pemurnian gas buang dapat mengurangi emisi sulfur dioksida ke lingkungan. Jika siklus sulfur ini terus berlanjut dimulai dari tanah pertanian, peternakan, bergerak tanaman dan hewan, kemudian dapat kembali ke lingkungan melalui berbagai cara seperti melalui dekomposisi bahan organik, limbah organik, proses alami seperti erosi tanah dan emisi dari industri. Pemahaman tentang siklus unsur sulfur ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mengelola daya sulfur dengan berkelanjutan. Penggunaan yang bijak dalam pertanian, peternakan, dan industri yang membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ini siklus di udara dan di air. Ada zona aerobik, zona anaerobik, dan sedimen. SO42- dalam sedimen aktivitas di sulfovibrio menghasilkan H2. Kemudian di zona anaerobik klorobium menghasilkan S. Dan zona aerobik Theophorus, bakteri Theophorus. Garam sulfat terlarut di lautan merupakan salah satu cadangan sulfur di alam yang mengalami siklus sangat lambat. Adapun sulfur yang terkait pada jasad hidup atau biomasa itu sangat cepat mengalami siklus. Cadangan sulfur yang relatif imobil berupa batuan sulfida, deposit sulfur elemental, dan bahan bakar fosil. Ini algae, dimetil sulfonopropionat DMSP, dimetil sulfida DMS. Ya, jadi volatil melalui fotooksidasi atau sinar UV. Ini aktivitas gunung berapi, geyser, matahari yang panas, sulfur oksida SO2 dan hidrogen sulfida HS. Ini cepat larut dalam air. Fe menjadi FeS, CaSO4, gypsum CuCuS. Berbagai bakteri pengoksidasi sulfur yaitu bakteri kemoautotrof,
reaksi yang langsung yaitu H2S, MDS, syaratnya lingkungan interfase, habitatnya di lumpur. Obligat S, habitatnya di mata air. Fakultatif SO2 2-min di air panas. Theobacillus, Microspira, dan Acromatium, biota, dan Thermoptyk. Ini di permukaan tambang dan di tanah. Fototrop aerobik, Chlorobium, Chromatium, Actotiopordospira, Thiopedia, Rhodopseudomonas. Ini habitatnya di air dangkal, sedimen aerob, meta atau hipolimnion air, dan aerob. Bakteri pengurai dalam tambak. Dalam tambak dan lingkungan perairan yang serupa, bakteri yang berperan dalam proses penguraian senyawa sulfat SO4 2-min, pengurai SO4 menjadi senyawa sulfida seperti hidrogen sulfida H2S adalah bagian dari siklus sulfur alami di ekosistem perairan. Bakteri ini membantu menguraikan bahan-bahan organik dan senyawa-senyawa sulfur yang ada di lingkungan tambak. Bakteri sulfat reducing bakteri. Bakteri ini merupakan kelompok utama yang berperan dalam pengurai SO4 di tambak. Mereka adalah bakteri anaerobik, yang berarti mereka itu melakukan proses ini dalam lingkungan tanpa oksigen, biasanya di dasar ya, dasar perairan. Dan dengan kadar oksigen sangat rendah. Bakteri sulfat reducing bakteri itu menggunakan SO4 sebagai aseptor elektron selama metabolisme mereka. Dalam proses ini, SO4 diubah menjadi senyawa sulfida seperti H2S sebagai produk sampingan. Kemudian bakteri sulfur oxidizing bakteri melakukan kebalikan dari bakteri sulfat reducing bakteri. Itu mereka menggunakan senyawa sulfida sebagai sumber elektron dan untuk proses oksidasi yang menghasilkan XO4 sebagai produk sampingan. Bakteri ini umumnya tidak diinginkan dalam tambak karena mereka dapat menyebabkan peningkatan SO4 dan penurunan kadar oksigen di air. Kemudian bakteri denitrifying. Selain pengurai SO4, beberapa bakteri denitrifying yang dapat berkontribusi pada penurunan SO4 di tambak. Proses ini terkait dengan penghilangan nitrogen dari senyawa NO3 yang sering ditemukan di tambak. Kemudian bakteri heterotropik adalah bakteri yang menguraikan bahan organik termasuk senyawa sulfur organik di lingkungan tambak. Mereka memproses bahan-bahan organik dan menghasilkan berbagai senyawa sulfur sebagai produk sampingan. Penting untuk diingat bahwa aktivitas bakteri ini dapat mempengaruhi kualitas air dan kondisi ekosistem tambak. Akumulasi sulfida H2S dalam air tambak itu dapat mengganggu pertumbuhan organisme tambak yang menyebabkan masalah kesehatan bagi ikan ataupun udang yang dibudidayakan. Oleh karena itu, manajemen yang baik dari kualitas air, resirkulasi air, dan pengawasan kondisi tambak itu sangat penting dalam budidaya tambak yang berhasil.
siklus fosfor. Dalam ekosistem air melibatkan tanaman tingkat tinggi, air, plankton, dan pertumbuhan sedimen. Langkah dari rangkaian proses umum dalam siklus fosfor adalah fotosintesis pada tanaman tingkat tinggi. Siklus dimulai ketika tanaman tingkat tinggi seperti tumbuhan air, terutama algae dan tumbuhan air lainnya melakukan fotosintesis. Selama fotosintesis, tanaman ini menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida, CO2, dan air menjadi glukosa dan oksigen. Kehidupan air, glukosa yang dihasilkan oleh tanaman ini digunakan sebagai sumber energi oleh tanaman itu sendiri, serta oleh berbagai organisme lainnya termasuk hewan dan mikroorganisme. Ini adalah langkah awal dalam aliran energi melalui ekosistem air. Plankton adalah organisme mikroskopis yang hidup di perairan, dan mereka dapat berupa fitoplankton atau plankton tumbuhan dan zooplankton atau plankton hewan. Fitoplankton adalah organisme fotosintesis yang menggunakan energi matahari dan nutrien untuk tumbuh dan berkembang. Mereka merupakan kontributor utama dalam siklus fosfor karena mereka merupakan bagian penting dari rantai makanan air. Konsumsi dan peristiwa makanan, organisme zooplankton dan hewan lainnya memakan fitoplankton, di mana energi dan materi organik berpindah dari organisme ke organisme lain dalam rantai makanan air. Kemudian kematian atau dekomposisi. Seiring sejalan waktu organisme air mati, proses dekomposisi oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya mengurai sisa-sisa organisme yang mati menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Pembentukan sedimen, sisa-sisa organisme yang mati, serta partikel-partikel organik yang diurai selama dekomposisi dapat mengendap ke dasar perairan. Ini adalah langkah kunci dalam siklus fosfor. Di sini partikel-partikel organik itu dapat terakumulasi dan membentuk sedimen di dasar perairan. Nah, di sini terjadi diagenesis selama waktu geologis yang lama. Sedimen ini dapat mengalami proses diagenesis, di mana tekanan dan suhu meningkat mengubah sedimen menjadi batuan atau endapan geologis yang lebih padat. Bahan organik yang terperangkap dalam sedimen ini menjadi bagian dalam formasi batuan. Siklus geologis batuan yang mengandung bahan organik ini bisa terangkat kembali ke permukaan bumi melalui proses geologis yang seperti pengangkatan tektonik ataupun erosi. Dalam jutaan tahun, bahan organik ini dapat kembali ke siklus biokimia secara sumber karbon ataupun unsur lainnya. Ini siklus mengilustrasikan bagaimana energi dari materi organik berpindah dari tanaman tingkat tinggi melalui ekosistem air, dan materi organik berpindah dari tanaman tingkat tinggi melalui ekosistem air, melalui fitoplankton dan organisme lain, hingga menjadi bagian dari sedimen melalui plankton dan organisme lain, hingga menjadi bagian sedimen yang dapat mempengaruhi siklus geologis yang lebih besar.
Nah, siklus fosfor adalah salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan planet kita secara keseluruhan. Siklus fosfor adalah siklus biokimia yang menggambarkan pergerakan unsur fosfor dalam ekosistem. Fosfor adalah unsur penting berbagai proses biologis termasuk pembentukan RNA, DNA, ATP, dan fosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel. Siklus fosfor itu melibatkan berbagai tahap di dalam ekosistem termasuk tanaman tingkat tinggi, air, plankton, pengendapan sedimen. Pada tanaman tingkat tinggi, siklus dimulai dengan seperti pohon tanaman berbunga yang menyerap fosfor dari tanah melalui akar mereka. Kemudian fosfor ini digunakan dalam proses fotosintesis dan digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian konsumen, hewan herbivora dan omnivora, makan tanaman tingkat tinggi untuk mendapatkan fosfor. Fosfor ini kemudian berpindah ke tingkat trofit yang lebih tinggi saat hewan pemangsa memakan hewan herbivora ataupun lainnya. Kemudian ekosistem di air, sebagian fosfor ada dalam ekosistem darat dapat masuk ke dalam ekosistem air melalui aliran permukaan erosi atau leaching. Dalam ekosistem air, fosfor menjadi tersedia organisme air seperti plankton, ikan, makhluk hidup lainnya. Plankton organisme mikroskopis yang mendiami ekosistem air yang merupakan bagian penting dari rantai makanan air. Mereka dapat mengambil fosfor dari air dan menggunakan dalam pertumbuhan mereka. Pengendapan sedimen ketika organisme mati dan mengalami proses ekskresi, fosfor mereka dapat jatuh ke dasar perairan. Di sana fosfor mengendap menjadi sedimen dan dasar perairan. Nah, siklus kembali fosfor di sedimen ini dapat tetap berada dalam bentuk ini untuk jangka waktu yang lama atau mengalami diagenesis berubah menjadi batuan fosfat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Batuan fosfat ini dapat terangkat kembali ke permukaan melalui aktivitas geologis seperti erosi dan tektonika lempeng. Catatan penting, the very high sediment level of phosphor, the very low exchange rate in most cases, differencing of P and in different level of lake, the sediment water exchange rate is low, the very large amount of P available in the sediment if the input is removed, most of the cycling is in the water column, the resident time of turnover time can be very low. One would expect very low orthophosphate level in the water column in bacteria and phytoplankton are present. Input of orthophosphate from sewage plant, detergent, and are likely to have an immediate effect into level of phytoplankton and the like. The importance of detritus on the system, detritus is dead organic material, very often partially decomposed. Siklus fosfor. Siklus fosfor P dalam danau adalah proses alami di mana fosfor berpindah antara berbagai kompartemen dalam ekosistem danau
termasuk air, sedimen, organisme hidup, tanaman air. Fosfor adalah unsur esensial bagi kehidupan yang merupakan komponen penting dari asam nukleat atau ATP, adenosin trifosfat, dan banyak molekul biologis lainnya. Nah, pertukaran di air fosfor itu awalnya masuk ke dalam danau melalui berbagai sumber seperti air hujan, aliran sungai, danau, aliran mata air, bawah tanah, dan limbah domestik dan industri. Fosfor dapat ada dalam bentuk senyawa fosfat seperti fosfat orto, PO43-men, dan fosfat organik. Akomodasi dalam sedimen, sebagian besar fosfor yang masuk ke danau akan menetap di sedimen dasar atau dasar danau. Ini disebut fiksasi fosfor dalam sedimen. Fosfor yang terperangkap dalam sedimen dapat tetap dalam kondisi terikat selama bertahun-tahun. Dalam sedimen danau, fosfor dapat mengalami proses siklus alami seperti mineralisasi dan imobilisasi. Mineralisasi menghasilkan pelapasan fosfor dari bahan organik di sedimen ke dalam kolom air dalam bentuk fosfat yang digunakan oleh alga dan tanaman air. Sebaliknya, imobilisasi adalah proses di mana fosfor dalam air diambil oleh bahan organik di sedimen dan menjadi tidak tersedia untuk organisme air. Alga, kemudian tanaman air, dan organisme lain di dalam danau mengambil fosfor dari kolom air untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Fosfor adalah komponen penting dalam DNA, RNA, ATP, dan sel organisme. Fosfor kemudian bergerak melalui rantai makanan saat organisme konsumen memakan organisme yang mengandung fosfor. Fosfor dapat berpindah dari fitoplankton ke zooplankton, ikan, dan organisme lainnya. Kemudian fosfor kembali ke air. Fosfor dapat kembali ke air melalui proses pemangkasan atau excretion oleh organisme air. Dekomposisi organisme mati dan gangguan dalam sedimen yang melepaskan hormon fosfor yang telah terakumulasi. Siklus fosfor antara sedimen dan kolom air adalah elemen penting dalam siklus fosfor dalam danau. Fosfor bergerak secara dinamis antara kedua kompartemen dan melalui berbagai proses kimia dan biologis. Ini unsur C, karbon, unsur sulfur, unsur fosforus, dan unsur nitrogen. Unsur karbon atau C, unsur sulfur S, fosfor P, dan nitrogen N memiliki peran yang berbeda dalam perubahan iklim, displesi ozon stratosfer, pencemaran air, dan polusi air. Berikut adalah masing-masing unsur ini berkontribusi terhadap isu-isu tersebut. Karbon terhadap perubahan iklim. Karbon oksida CO2 adalah gas rumah kaca utama yang berkontribusi pada pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil dan deforestasi telah meningkatkan konsentrasi CO2 dalam atmosfer sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Sulfur ada deflesi ozon di stratosfer. Sulfur dioksida SO2 adalah salah satu senyawa yang dapat merusak lapisan ozon stratosfer meskipun biasanya tidak berkontribusi secara langsung terhadap perubahan iklim. SO2 dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Fosforus pertumbuhan alga
Fosfor adalah unsur esensial dalam nutrisi tanaman dan alga. Peningkatan konsentrasi fosfor dalam air atau eutrifikasi dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebih, menciptakan bloom alga yang dapat merusak ekosistem air dan menyebabkan oksigen terlarut yang rendah dan mengganggu kehidupan akuatik. Nitrogen, perubahan iklim senyawa nitrogen oksida NOx yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dapat mempengaruhi perubahan iklim. Mereka berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer yang merupakan gas rumah kaca. Pencemaran air, nitrogen dalam bentuk nitrat dan amonium dapat mencemari sumber air ketika mengalir dari pertanian atau limbah industri ke perairan, menciptakan masalah kualitas air seperti peningkatan nutrien dan penurunan air minum. Untuk mengatasi dampak negatif dari unsur-unsur ini terhadap lingkungan, perubahan iklim, kesehatan manusia, berbagai tindakan telah diambil, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya CO2, kontrol emisi polutan atmosfer, misalnya SO2, pengelolaan nutrisi pertanian, misalnya P dan N, dan regulasi limbah industri. Penting untuk memahami peran dampak setiap unsur dalam lingkungan dan berusaha untuk mengurangi kontribusi manusia terhadap perubahan iklim. Kerusakan lapisan ozon, pencemaran air, dan polusi air merusak praktek-praktek keberlanjutan dan kebijakan perlindungan lingkungan. Unsur karbon C, sulfur, fosfor, dan nitrogen memiliki peran yang berbeda dalam hubungannya dengan perubahan iklim, penipisan ozon di stratosfer, pencemaran air, dan polusi air. Itu yang terjadi saat ini. Ini siklus merkuri atau Hg. Proses reduksi merkurius Hg hingga demetilasi adalah serangkaian reaksi kimia kompleks yang terjadi dalam lingkungan dan organisme hidup. Reduksi merkurius ke demetilasi melibatkan perubahan bentuk merkurius dari ion Hg2+ menjadi senyawa organik seperti metil merkurius CH3Hg+ yang merupakan bentuk yang sangat beracun. Proses ini dapat terjadi dalam proses lingkungan air, tanah, dan organisme hidup. Beberapa tahapan dalam proses reduksi demetilasi merkurius. Reduksi merkurius H2+ ke Hg0. Nah, mikroorganisme seperti bakteri reduksi sulfat atau SRB dapat berperan dalam mereduksi ion merkurius Hg2+ menjadi merkurius elemental Hg0 dalam lingkungan aerobik atau tanpa oksigen. Ini adalah tahapan pertama dalam transformasi merkurius. Kemudian metilisasi. Mikroorganisme tertentu seperti bakteri metilasi merkurius, misalnya bakteri dari genus Dissolvovibrio, dapat metilasi merkurius mengubahnya menjadi senyawa metil merkurius CH3Hg+. Proses metilasi ini dapat terjadi dalam sedimen laut dan lingkungan air yang kaya akan bahan organik. Kemudian demetilasi. Nah, demetilasi adalah proses berbalik yang mengubah metil merkurius CH3Hg+ kembali menjadi ion Hg2+ atau bentuk lain dari merkurius. Proses ini terjadi dalam lingkungan aerobik dengan oksigen oleh berbagai mikroorganisme termasuk bakteri denitrifikasi. Nah, biotransformasi di organisme hidup ketika organisme seperti ikan memakan plankton dan atau makhluk kecil yang telah mengakumulasi metil merkurius dapat
terakumulasi dalam jaringan organisme ini. Di dalam organisme, metilmerkurius dapat mengalami demetilasi dan membentuk senyawa lain seperti inorganik merkurius atau Hg2+. Proses ini penting karena metilmerkurius adalah bentuk merkurius yang sangat beracun dan dapat mengakumulasi dalam rantai makanan. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses reduksi dan demetilasi merkurius adalah kunci untuk mengelola dampak negatif merkurius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya untuk mengurangi pelepasan merkurius ke lingkungan dan mengawasi kandungan merkurius dalam air, tanah, dan organisme itu sangat penting dalam rangka mengurangi risiko keracunan merkurius. Merkuri, industri, dan pertambangan Hg2+ di lingkungan sedimen, danau, sungai, estuarin, dan badan air terjadi proses biometilasi aerob dan anaerob, antara lain bakteri produksi sulfat. Metilmerkuri bersifat akumulatif. Hg2+ dapat didetoksifikasi dengan mentransformasi ke dalam bentuk tereduksi Hg0 melalui reaksi kimia dengan asam humus atau perantara mikroba. Presipitasi Hg2+ menjadi Hgs hasil reaksi dengan H2S dan oksidasi mikrobia. Terima kasih atas perhatian. Untuk itu kita kembali ke pertemuan selanjutnya.